Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sambung part 2 dari pertemuan 10 ya. Pertemuan 10 ya. Masih di bagian course 4 ya. Saya harap nih agak sedikit beda tampilannya ya, supaya nampak lebih luas untuk seluruh tampilan kertas ini. Ini dimulai dari slide yang slide ke 11 ya. Slide 11 ini ya menggambarkan tentang peta Carnot untuk 3 variabel. Seperti apa gambarannya ya. Jadi ada berbagai macam bentuk ya. Yang ini saya tulis menggunakan pena. Masih pertemuan 10 nih. Ini video part 2 nya ya. Ini misalnya ada A, B, dan C ya. Ada 3 variabel A, B, dan C ya. Mungkin ini kurang jelas, tapi ini saya buat kotaknya dulu ya. Bisa dia dalam bentuk di sini A, sini B dan C nya dulu ya. Kalau 3 variabel kan 2 pangkat 3 ada 8, 2, 4, 6 dan 8 ya. Kalau dia 4 variabel masih 3 variabel, bisa juga dia buat kita buat dengan sini A dengan B, sini C. Di sini hanya ada 2, sininya ada 4 kolom. 2, 3, 4. Pertama 2. Ini gambarnya. Terus ini bisa AB, atau di sini A sini BC boleh ya. Bisa misalnya saya tulis dengan warna pena lain misalnya ya. Ini kita buat untuk kolom ini adalah BC nya ya. Di sini A nya boleh, ataupun seperti ini misalnya sini C sini AB bisa juga ya. Itu contoh ya, contoh dari bentuk ini. Terus kalau begini ya, kita masukkan aja ke teknisnya ya, atau cara mencarinya. Misalnya ada 3 input ini, A, B, C ini punya input ya. Kombinasi inputnya ada berapa nih? Ada 8 ya. Dari A, B, dan C. Y nya apa? Nanti kita lihat. Misalnya dari 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 ya, 0, 1, 1 ya, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ini kombinasi input untuk 3 input ya, 3 variabel input, dan hasilnya adalah hasilnya misalnya 0 berada di sini, satunya di sini, satu di sini, satu di sini, dan satu di sini. Jika kita menggunakan yang sebelah sini ya, ya kita gunakan
inputnya di 0 0 0 ya. Ini kan dia 0, di sini yang 1 ya. Terus yang sorry, ini kolom 0 ya. Untuk ini kolom 0, ini kolom 1. Untuk ini yang 0 0 ya. Terus di sini juga 0 1 ya. Nah, ini yang berbeda, yang mulai 3 input nih. Seharusnya kan ini 1 0 ya. Ya 1 0-nya di sini, 1 0-nya di sini ya, 1-1-nya di sini. Nah, itu yang dia kalau udah 4 kolomnya atau 4 isiannya, dia 2 variabel ini, maka begini dia, 00 01 11 10. Itu seperti yang tertulis di slide yang ke-11 ini ya. Terus misalnya ini pada yang ada 00 00, maka satunya di sini ya. Terus 01 0 0 1 0, maka satunya di sini ya. Terus 11 010, oke. 101 101 kan di sini ya. Nah, terus 111 111 yang di sini ya. Pengelompokannya yang mana? Pengelompokannya untuk peta Karnaugh nih ya, bisa kita kelompokkan ini jadi satu kelompok. Kenapa ini jadi satu kelompok? Ya seperti pembahasan sebelumnya, dia bentuknya simetrisnya. Kalau saya lipat nih dua kotak ini dengan ini, dia bisa bentuknya simetris. Kalau ini saya lipat, nah ini posisinya kelompoknya ini ya, kelompokan ini dengan kelompok ini. Nah ya, ini kelompok 1, ini kelompok 1, ini kelompok yang kedua ya. Jika kelompok 1 ya, kelompok 1, apa yang kita dapat ya, ya kita pakai A yang biru ya, A di atas, BC nya di bawah ya. Maka kelompok 1 itu adalah yang sama itu A tidak pada not, A saja. Terus N nya B nya ada yang berlawanan ya, tinggal C nya aja, ANC ya. Terus kalau kelompok 2, sorry, ini A, di sini ada pada kelompok B not C ya. Ini selanjutnya ada B C ya, kelompok kedua. Ini saya jelaskan dulu. Ini ada di A ya, terus ada B not C, ada B C ya. Saya tulis ulang pakai spidol. Ada A, ada B not C, ada B C. Ini nanti B dengan B not hilang, maka tinggalnya A dengan C ya. Begitu. Terus kelompok yang kedua, di sini ada A not, terusnya ada B not selanjutnya ada B C not, ini kan B C not. Maka ini adalah A not, ini B nya hilang ya, tinggal C
not. Maka hasil penyederhanaannya adalah AC or not C not, ya. Dari hasil persamaan ini, ya, dari tabel kebenaran ini kita masukkan ke dalam bentuk peta Carnot-nya, terus kita kelompokkan. Kelompok pertamanya ini hasilnya AC, kelompok kedua adalah A not C not, ya. Maka hasilnya adalah AC or A not C not, ya, gitu. Oke. Bagaimana kalau kita buat dari sini ke sini? Dari sini ke sini. Jadi ini kita rubah dulu apanya, posisinya. Ini adalah 00, yang kolom kedua adalah 01, yang kolom ketiganya adalah 11, ya, sama dengan ini. Yang ini adalah 10, yang C-nya adalah 0 dengan 1. Terus ketika kita punya ini tabel ini dan kita punya tabel kebenaran, misalnya tabel kebenaran kita rubah nih. Saya punya tabel kebenarannya beda isinya, ya. Y-nya yang merah ini, yang ini adalah, ya, misalnya saya isi di sini dulu, ya. Saya kelompokkan satu, misalnya ini, terus ada lagi di sini. Nih, ya. Cara mengubah dari sini ke sini, ya, bagaimana caranya? Kita lihat aja satunya di posisi mana. Ini saya buat berbalik, ya. Ketika tadi saya buat dari tabel kebenaran, saya masukkan hasilnya ke dalam ini, ya, ke dalam tabel kebenaran, ke dalam tabel peta Carnot-nya. Sekarang saya rubah dari peta Carnot ke tabel kebenaran, ya. Jadi bagaimana cara mengisi ini, ya? Ini saya contohkan di sini. Y-nya yang kolom merah ini, ya, isinya biru, ya. Yang pada Y merah isinya nanti warna biru. Lihat nih, satu, lihat satu yang pertama di sini, ya. Satu yang pertama di sini ini berada di posisi A0 B0 C0. Maka A0 B0 C0 adalah 1. Selanjutnya ada satu yang kedua di sini, ada A0 B1 C0. A0 B1 C0. Nah, satu yang kedua, satu yang ini, ya. Selanjutnya di sini A1 B0 C0, ya. A1 B0 C0. Nah, ini satunya. Satu yang ini A0 B0 C1, ya. A0 B0 C1. Maka A0 B0 C1 ini satunya. Yang satu yang kelima di sini, ya. Ya. A0 B1 C1. A0 B1 C1. Nah, satu yang ini. Ini tadi 100 udah, ya, 100 ini. Terus yang ini, yang terakhir adalah 1 A1 B0 C1. A1 B0 C1 ini, ya. Jadi yang itu, ini kalau saya rubah dari sini ke sini. Terus bagaimana cara mengelompokkannya? Jadi kelompok yang paling banyak itu yang paling baik, ya. Jumlah kelompoknya paling banyak itu paling baik. Ini kita lihat kelompok paling banyak di bisa 4 ini. Kita buat
ataupun kalian buat 2 di kanan 2 di kiri boleh ya, 2 di kiri 2 di kanan, terbalik ya, atau saya mudahnya aja ini satu kelompok ya, ini kelompok 1 dan ini kelompok yang kedua. Jadi bisa saya tulis ulang, dari kelompok 1 itu isinya adalah ya A0 B0 berarti A0 B0 ya, terus C nya not, terus ada tambah A0 B, terus C not, terus tambah A0 B not C ya, tambah kelompok yang terakhir adalah A0 B C. Sorry, ini bukan tambah ya, ini enggak ada, nanti hasilnya dari satu persamaan. Ini kita lihat di satu kelompok-kelompok ini yang mana yang akan kita hilangkan ya. Sekarang ada A nya sama A0 semua ada, A biasa tidak ada, jadi nanti akan ketemu A0 ya, A0 semua sama. B nya B0 ada B not ada B, selanjutnya ini ada B0 ada B nya hilang ya, selanjutnya ada C not C ya, C not C, maka sama-sama C not hilang, yang ada tinggal A not ya, itu kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2, kelompok 2 nya ada di A B not C not dan A B not C. Ini mana yang berbeda? Yang berbeda adalah ini A nya tetap ya, karena sama-sama A, B sama B not, sini B not ini sama, tetap tidak berubah karena dia sama. Ini C not dengan C ini berlawanan, maka dia saling menghilangkan, maka tinggal A B not. Maka hasil persamaannya adalah A not or A B not. Itu hasil penyederhanaan dari mulai kita petakan notnya, kita turunkan jadi tabel kebenaran. Cara kita ngisi ini tadi saya balik dari tabel kebenaran mana saya ngisi petakan notnya, sekarang saya buat dari petakan not saya ngisi tabel kebenaran, terus dari situ kita dapatkan kelompok-kelompoknya. Kelompok 1 yang paling banyak dan selanjutnya kelompok 2 jadi kelompok yang paling banyak semakin banyak kelompok semakin sederhana hasilnya. Maka kelompok kedua ini hasil persamanya adalah yang kelompok 1 hanya dapat A not nya saja. Kalau kelompok 2 ya, kita dapatkan adalah A B not. Maka hasil persamaan akhirnya adalah A not or A B not ya. Itu hasil persamaan akhirnya atau hasil penyederhanaan menggunakan petakan not ini. Itu untuk yang slide ke-11. Slide 12 itu sebenarnya sama aja, cuma melihat posisi. Kalau dia 0, kalau apanya berarti kan dia di sini. Slide ke-12 itu ya, untuk slide 12 ya, slide 12 itu hanya dari angkanya
sigma M nya itu adalah bentuk angka-angkanya. Misalnya nih sigma M pada 0, 1, 2, 4, 6 ya. Selain itu kalau 0 itu kan berarti nilainya di 0, 0, 0 ya, di 0, 0, 0, maka disitulah nilai satunya ya, nilai satunya di situ. Terus kalau 2 itu kan 1 berarti yang di 001 desimalnya 1 adalah 001, maka satunya di sini. Yang ketiga ada 2 berarti 010 ya, desimalnya 2 adalah 010 pada biner, maka 010 di sini satunya. Selanjutnya ada 4 berarti 100 ya, 100 itulah barisan untuk bagian yang keempatnya, dan bagian kelimanya adalah 6 itu adalah 110, maka disinilah satunya. Maka dia mengisi berdasarkan ini, dan ini dimasukkan ke dalam peta Carnot ini atau ini sama. Oke, begitu di slide ke-12 ya. Sehingga ada kelompok 1, kelompok 2. Dia menyatakan itu jadi 2 kelompok. Sebagian referensi itu menyatakan tidak boleh ada kelompok lain jika sudah ada kelompok dia diikutkan di kelompok lain. Satu kelompok itu tidak boleh diikut kelompok lain. Jadi saya sarankan tidak ada di ikut kelompok lain. Kalau di slide 12 itu masih ada di ikut kelompok lain ya. Artinya apa? Ada kelompok 2 hasilnya adalah A not B not, yang mana C nya saling menghilangkan ya. Saya sarankan kelompoknya itu jangan diikutkan lagi, jadi dia tetap di A not B not C gitu ya. Begitu hasilnya. Untuk ke slide yang selanjutnya, ini mulai yang keempat. Seharusnya saya tidak menggunakan ini kotornya. Selanjutnya slide ke 14 ya. Slide 13 slide 13 ya, itu peletakan posisi suku mintemnya. Artinya apa? 00 nilai angkanya itu berdasarkan 0. Kalau 000 berarti dia 0. Kalau 0001 dia 1. Selanjutnya kalau dia 0010 berarti dia 2. Kalau dia 1000 berarti dia di ya, 1000 dia di 8 ya. Itu posisinya. Kalau misalnya dia 1111, berarti lihat pada kolom ke 11-nya dan baris 11 berarti dia berada di titik 15 ya. Terus di situ juga menggambarkan bagaimana bentuk untuk 4 input ya, atau variabelnya 4 input. Maka saya gambarkan ya, karena di 4 input itu ada 16 kotak, maka gambarnya adalah
2 3 4. Ya, dari sini bentuknya bisa di sini AB, misalnya di sini CD ya posisinya, atau sebaliknya di atas yang CD, contoh ini CD, di sini yang AB, boleh saja posisinya, boleh begitu. Terus untuk apanya, urutannya ini sama, dimulai dari 00, 01, 1 0-nya yang di sini, 1-1-nya di sini. Nah, ini juga 00, 01, 11, ini 10. Oke. Ya. Urutannya begitu. Terus kalau ini contoh, saya punya posisinya di ini. Tuh 1, tuh 1. Terus tuh 1, tuh. Nah, hanya ada di ya. Jadi kenapa saya langsung masuk ini, saya anggap kalian udah bisa bagaimana memasukkan dari tabel kebenaran ke dalam peta Karnaug, ataupun sebaliknya dari peta Karnaug ke tabel kebenaran ya. Jika kelompoknya begitu, saya langsung bagaimana membahas cari kelompoknya saja. Ini kalau begini ya, saya tambahkan 1 di sini. Terus bagaimana caranya ya? Semakin banyak kelompoknya, maka hasilnya akan semakin sederhana. Itu kata kuncinya. Maka kita bisa mengelompokkan ini jadi satu kelompok. Dan ini serah mau 2 di sini. Kenapa saya buat 2 tidak langsung 3? Karena kalau 3 dia tidak simetris. Ini dibuat 2. Nah, misalnya 2 yang ini ya. Ini sendirian. Ya. Maka saya tuliskan kelompoknya. Ini yang ke-1, ini yang ke-2, ini yang ke-3. Maka hasilnya apa? Hasilnya adalah kelompok 1 ada ya. Kita cek aja AB ini yang saling menghilangkan apa? 0 0 1 1 ya. Misalnya ini saya tulis ulang aja dah. Ini kelompok ini ada di mana? Ada AB nya A not B not ya. Saya cek di atas dulu ya. Ya, bisa saya buat seperti ini juga ya. A not B not, selanjutnya baris kedua ada di A not B, selanjutnya ada AB, selanjutnya ada AB not ya. Selanjutnya kalau di C nya ada di kelompok C not D not dengan C not D ya. Jadi apa yang bisa kita hilangkan ya, yang bentuknya berlawanan itu ya, dicek ini. Not ada A, bisa hilang ya, hilang pertama. Misalnya ada B not ada B, hilang ya kan. Misalnya ada A not ada A, mau hilang ya. Misalnya ada B not, hilang, hilang semua nih. Tinggal C nya C not ada C not, oh tidak hilang karena sama. D not ada D, maka dia bisa hilang. Berarti hasilnya adalah
C0-nya aja. Kelompok kedua, kelompok 2 itu ada gimana nih, ada A, B, misalnya ada A, B not. Kelompok 2 misalnya ada di C, D not. C, D not. Maka yang bisa dihilangkan adalah A sama A, tetap dia ya, berarti ada A. Nanti B sama B not saling menghilangkan, C, D not. Maka di sini tetap C, D not. Nah, terus masuk ke kelompok 3. Kelompok 3 dia di A not ya, di kolom A not B dan C, D not. Nah, ini tidak bisa saling menghilangkan lagi. Maka hasil akhirnya adalah persamaan penyederhanaan adalah C not di OR dengan A, C, D not di OR dengan A not B, C, D not. Ya, oke, itulah cara hasil penyederhanaan dengan petakan NOP untuk 4 input seperti slide 13, dan itu juga bentuk dari slide 14 juga semirip dengan slide yang ke-12 tadi, bagaimana cara masukkan nilainya ya. Saya harap bisa dipahami hasilnya ya, walaupun dengan keterbatasan ini ya, dengan keterbatasan saya membuat video ini. Semoga bisa membantu memahami materi slide ini. Selainnya yang slide selanjutnya itu tidak saya bahas, itu saya rasa kalian sudah paham lah cara mengisinya. Yang penting itu paham aja ya. Jadi ada bagian-bagian itu ya. Jadi metodenya itu ya, metodenya itu bisa dengan mengisi nilai satunya saja ataupun dengan nilai nolnya aja. Tapi saya fokus dengan nilai satunya aja supaya memudahkan ya. Itu dan hasilnya bisa terlihat jelas ya. Silakan dipahami. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya kalian buat ya, buat ya hasil dari apa nih lah, hasil evaluasi ini. Jadi, kalian cari jawabannya untuk pertemuan ke-11 nanti ya. Jangan lupa komentar, hadir pada kolom komentar materi pertemuan 10 ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.